Oke, next kita lanjut ke penanya berikutnya. Konsultasi berbayar gelombang kelima dari Bapak Makora. Ini request terakhir ya dari Bapak Makora, karena Bapak Makora mentransfer biaya untuk konsultasi premium ini ada 4 kali ya, untuk 4 komoditi. Baik itu cabai merah keriting, kemudian bawang merah, kemudian bawang pre, dan hari ini kita akan bahas yang terakhir yaitu kubis atau kol ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini berapa hari ini kita dengan Bapak Makora ya, karena begitu beliau sekali melakukan registrasi atau pembayaran 4 komoditi sekaligus. Baik, hari ini kita masuk di sayuran ya, sayuran kubis atau kol ya. Dan hari ini kita akan sesuai dengan pesanan dari Pak Makora, yaitu SOP mulai dari persiapan lahan ya, perawatan, pemupukan, insektisida yang digunakan sampai untuk daya simpan dan pengiriman ya. Baik, jadi untuk hasil maksimal langsung saja kita mulai untuk SOP-nya untuk Bapak Makora untuk kubis atau tanaman kol. Dan baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Makora yang bertanya untuk 4 jenis komoditi ya, 4 jenis tanaman. Untuk SOP dasarnya di sini sama saja ya, SOP dasar pengolahan lahannya sama. Untuk cabai merah keriting, bawang merah, bawang pre maupun kubis atau kol sama. Saya jelaskan kembali saja. Untuk asumsi bedengan ya, di sini saya kasih asumsinya bedengannya ukuran lebar 1 meter kali panjang 10 meter. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu semua dan Bapak Makora berbeda jaraknya, misalnya 1 meter Pak, memang lebar bedengan saya, tetapi panjangnya 100 meter. Nah, tinggal disesuaikan saja. Kalau 1 kali 10 meter berarti 10 meter persegi ya. Ini untuk perhitungan 1 meter kali 10 meter ya. Baik, di sini persiapan lahan. Yang pertama pembersihan gulma dulu ya. Pembersihan gulma itu meliputi tanaman liar yang bertumbuh setelah kita panen tanaman sebelumnya ya. Saya nggak tahu komoditi apa yang ditanam. Setelah dipanen otomatis gulma akan tumbuh karena tidak ada perawatan lagi. Nah, itu kita pembersihan tuh ya. Bisa dengan menggunakan herbisida selektif, bisa juga menggunakan penyiangan manual ya, bisa juga dengan lakukan dengan cara pemotongan atau pencabutan secara kimia maupun fisika ya. Jadi intinya pembersihan gulma atau sampah organik ini kita lakukan sebersih-bersihnya ya. Artinya apa? Artinya batang, daun dan akar harus bersih. Masih ada tertinggal di tanah itu berbahaya ya. Tanaman ini ya meliputi tanaman liar maupun tanaman budidaya. Gitu ya. Jadi bukan cuma gulma saja yang kita cabut keluar atau kita hilangkan keluar dari lahan kita, baik daun, batang dan akar, tetapi tanaman sebelumnya juga penting. Karena tanaman sebelumnya, apalagi tanaman sebelumnya yang kita panen itu pernah berpenyakitan, maka jamur atau bakteri patogen itu menjadikan akar mereka yang di dalam tanah itu sebagai rumah atau inang. Jadi kita jangan pikir tanaman udah mati ya sudah selesai. Enggak, akar kalau masih tertinggal di tanah itu sebagai rumah atau inang untuk mikroba. Jadi ketika tanam baru lagi, varietas baru lagi atau tanaman baru lagi masuk di musim yang berbeda atau musim yang baru, maka akan terjangkit lagi ya. Jadi harus dibersihkan, pastikan bersih-bersih betul ya. Akar, batang dicongkel semua gitu ya, itu pembersihan organik. Kemudian yang kedua adalah pembersihan anorganik. Limbah atau sampah seperti kaleng, besi, logam ya, pecahan kaca, beling ya, kemudian plastik, karet dan lain sebagainya. Intinya bukan bahan organik ya, bahan non organik. Itu juga harus dibersihkan. Kenapa Pak Roni? Lah, ini kan misalnya kalau beling. Beling bisa mencelakai Anda nggak pada saat mengolah tanah? Ya bisa. Apa namanya, kegiatan nanti setelah perawatan juga itu berisiko besar pada Anda ya. Jadi beling-beling seperti itu dibersihkan. Kaleng-kaleng juga seperti logam besi yang tersisa juga perlu. Ya perlu. Karena itu akan menangkap panas, memberikan panas berlebih pada akar gitu ya. Kemudian mereka juga akan mengeluarkan logam-logam yang bersifat asam yang akan membuat tanah semakin asam gitu ya. Kemudian seperti karet, seperti plastik ya, limbah-limbah seperti itu akan menghambat penyerapan air, akan menghambat pertumbuhan akar. Bayangin aja barang-barang keras begitu ya, logam, besi, pecahan ya, kemudian karet, plastik. Lah akar nggak bisa menembus mereka gitu ya, akan menghambat kerjanya akar, akan membuat akar keracunan, akan membuat penyerapan air terhambat, yang tadinya mau meresap ke bawah malah tertahan di bawah ya. Akhirnya terjadi banyak penyakit. Itu juga dibersihkan. Sekarang kita masuk pada pengolahan fisik ya. Pengolahan fisik ini berlaku ya untuk bawang merah, bawang pre, kubis dan juga cabai merah keriting ya. Baik, untuk pembersihan atau pengolahan tanah secara fisik ya. Secara fisik artinya secara yang kita bisa lihat langsung ya. Bentuk istilahnya. Secara fisik ini bisa kita lakukan dengan cara pencangkulan atau pembajakan dengan alat. Terserah, kalau lahannya luas biasanya pakai bajak mesin ya. Itu kita lakukan dengan kedalaman 30 cm. Cukup itu 30 cm. Setelah kita bajak atau kita cangkul dengan kedalaman cangkulan atau bajakan ya 30 cm, artinya tanah yang tergeruk ke atas sedalam 30 cm itu. Lalu kita jemur gitu ya. Tujuan penjemuran atau bajak kasar ini dalam bentuk bongkahan tanah ini supaya apa Pak? Tujuan kita jemur 7 hari di bawah paparan matahari langsung. Supaya yang pertama membunuh tidak 100%, tetapi meminimalisir, memperkecil ya jamur dan bakteri patogen dalam tanah. Ya, walaupun jamur dan bakteri patogen itu dalam bentuk dorman atau embrio atau misalnya spora, mereka itu hanya bisa mati di suhu di atas 60 derajat yaitu pembakaran ya. Tetapi dengan intensitas matahari 50 derajat Celcius saja itu sudah mengurangi mereka ya. Jadi kita sudah meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko penyakit dengan cara menjemur selama 7 hari untuk spora, jamur dan bakteri itu. Supaya nanti penggunaan fungisidanya jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian setelah 7 hari kita menjemur, selain jamur dan bakteri spora patogen yang di dalam tanah bisa tereliminasi. Apalagi keuntungannya biji gulma yang tidak bisa dibunuh oleh herbisida. Herbisida itu nggak bisa bunuh biji gulma ya. Nggak bisa bunuh biji gulma yang sifatnya siap berkecambah. Kalau biji gulma muda bisa tuh, ya bunga bisa, biji muda bisa, batang bisa, daun bisa, akar bisa mati. Yang selektif dan sistemik ya herbisidanya, yang kuat sekalipun. Tapi biji gulma matang nggak bisa. Nah kita dengan penjemuran ini 7 hari biji gulma akan kering gitu ya. Kemudian yang berikut adalah membuka pori-pori tanah.
oksigen akan masuk kembali ke rongga tanah, kelembapan tanah di bagian 30 cm kedalaman itu yang lembab becek ya, kelihatan kering tapi di bawahnya becek, itu juga bisa kering gitu ya. Sirkulasinya ada lagi, oksigen terisi lagi pada pori-pori tanah. Dan nanti kalau penyiraman tidak tergenang lagi. Ya, secara fisik gitu ya. Kemudian yang berikut, menguapkan gas beracun dalam tanah. Seperti apa, Pak? Misalnya ada seresah tanaman sebelumnya yang sudah terdekomposisi secara alami ya, ada gas-gas amonia yang beracun dan berbahaya untuk tanaman berikutnya, itu akan menguap ke udara karena gas amonia itu menguap gitu ya. Kemudian gas-gas seperti asam sulfida ya, oleh pemupukan, oleh reaksi biologi di dalam tanah itu juga akan menguap. Atau gas-gas beracun, senyawa beracun akan menguap keluar saat kita melakukan pengolahan ini. Yang pertama. Setelah itu kita biarkan 7 hari ya. Nah, sekarang kita masuk pada pengolahan tanah secara kimia. Fisik tadi sudah. Sekarang kimianya, sifat kimia tanah ya, yaitu tentu saja pH ya, atau tingkat keasaman dari sebuah tanah yang akan kita tanami atau lahan kita. Di sini pH ideal untuk tanaman bawang prei, bawang merah, cabai merah keriting maupun kubis itu ada di 5,5 sampai 6,5 ya, sampai 7 juga masih ideal. Tetapi bagaimana kasusnya kalau pH-nya atau sifat kimianya itu asam? Ya, penyerapan pupuk tidak akan terjadi, pupuk akan terikat, tanaman akan mati, tanaman akan kritis padahal pupuk sudah diberikan karena sifat asamnya tanah tadi ya. Unsur hara sulit untuk diserap oleh tanaman. Kalau misalnya pH-nya, setelah Anda cek pH-nya, kalau ukur pH tanah itu pastikan tanahnya lembab ya. Ada beberapa teman petani yang tanahnya kering ditancapkan juga alat pH soilnya. Iya, nggak kebaca gitu ya. Jadi pastikan dia benar-benar lembab tanahnya. Nggak becek tapi lembab aja untuk mengukur pH ya. Karena dia sensitif, lebih cepat dan lebih akurat kepada tanah lembab ya. Di sini kalau pH-nya di bawah 5 kita berikan pengapuran ya, yaitu kapur dolomit ya, juga menaikkan pH ya, sekaligus juga memberikan unsur magnesium dan kalsium jangka panjang. Kita kasih dolomit per bedengan ukuran 1 meter x 10 meter sebanyak 2 kg per bedengan. Jadi kalau misalnya panjangnya, Pak, panjang saya panjang banget bedengan saya, Pak. 1 meter lebarnya tapi panjangnya 100 meter tuh, Pak. Berarti tinggal dikali 10. Kalau kita cuma pakai 2 kilo per 10 meter persegi, maka untuk 100 meter persegi kita pakai 20 kilo gitu ya. Kita tabur merata di bedengan tadi yang sudah kita biarkan 7 hari. Setelah kita tabur kapur ini 2 kilo, ya, kapur dolomit ini, lalu kita basahi, kita lembabkan ya. Kenapa? Karena kapur ini, kalsium atau magnesium karbonat ini hanya bisa bereaksi ketika tanahnya lembab atau terkontaminasi dengan air H2O ya, dia akan terhidrolisis di situ dan akan terjadi penguraian, menaikkan pH ya, tugasnya dilakukan gitu ya. Kalau lembab maka kita harus lembabkan ya, kita campur aduk yang sudah dilembabkan itu, campur aduk dengan tanah bedengan tadi, kemudian kita diamkan lagi selama 7 hari. Totalnya sudah berapa? 14 hari ya. Sekarang kita masuk pada pengolahan biologi ya, fisik sudah, kimia sudah, biologi lagi. Kompos atau pupuk kandang matang, ingat ya, di sini harus matang ya, nggak boleh mentah ya. Kita tadi sudah buang gas beracun, sekarang kita kasih kotoran hewan lagi yang mentah, beracunnya masuk lagi ya. Jadi kita kasih yang sudah matang ya, suhunya sudah dingin, tidak ada gas beracun, penguraian sudah sempurna ya, unsur biologinya ada, agen hayati mikrobanya juga ada ya. Baik, di sini kita kasih kompos 20 kg kompos matang per bedengan ya. Kemudian sekam bakar perlu untuk perakarannya ya, bawang prei butuh tanah yang poros dan gembur. Kita butuh 10 kg per bedengan sekam bakar, kemudian campur aduk semua jadi satu dengan tanah bedengan, lalu didiamkan lagi selama 7 hari. 21 hari ini prosesnya ya, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Oke. Baik, kemudian kita masuk pada SOP inti untuk tanaman kubis atau tanaman kol ya. Untuk pupuk dasar ini kita berikan di -3. Sudah saya jelaskan di 3 video sebelumnya untuk bawang merah, bawang prei maupun cabai merah keriting. Bahwa pemupukan dasar yang kita libatkan pupuk seimbang seperti NPK atau ponska subsidi yang sintetis, otomatis yang ada amoniumnya ya, kandungan amonium seperti NPK ini kan nitrogen ini dalam bentuk amonium dan nitrat ya. Ponska subsidi pun sama dalam bentuk amonium dan nitrat. Nah, untuk mencegah penguapan atau kehilangan pupuk nitrogen dalam bentuk amonium, kita harus menghitung berapa waktu penguapan amonium gitu ya. Maksimal itu amannya ada di -3. Jadi setelah 3 hari kalau nggak diberikan tanaman ke dalam situ ya pupuk menguap. Jadi kita berikan di -3 ya. Di sini kita bisa pakai NPK Mutiara ataupun Ponska subsidi kalau dapat subsidi dari pemerintah atau punya kartu anggota tani. Kita bisa pakai 500 gram. Dari 4 komoditi yang saya sudah jelaskan untuk Bapak Makora, komoditi kol atau kubis ini paling tinggi kebutuhan pupuk dasarnya, di mana dia 500 gram per bedengan ya. Ukuran 1 meter kali 10 meter bedengannya. Otomatis kita butuh paling tinggi untuk pupuk dasar. Dibanding dengan bawang prei dan juga bawang merah yang cuma hanya 300 gram per bedengan. Untuk cabai merah keriting hanya 400, tapi kubis kita butuh 500. Kenapa? Karena kubis di fase vegetatif pasca pindah tanam, usia 25 atau 30 hari kita pindah tanam kubis, itu dia membutuhkan nitrogen yang sangat-sangat tinggi. Bukan sangat tinggi, tetapi sangat-sangat tinggi untuk kubis ya. Dia rakus sekali dan pertumbuhan daunnya cepat sekali untuk kubis atau kol ya. Jadi kita pupuk dasarnya nitrogen tinggi ya, makanya pupuk dasarnya 500 gram per bedengan. Kita campur aduk ya, tabur di bedengan, lalu kita campur aduk, sekaligus juga pembentukan bedengan. Dengan lebar bedengan 1 meter, tinggi bedengan itu 40 cm. Kalau misalnya musim hujan ya, musim kemarau bisa 30 juga nggak apa-apa, akar kubis pendek atau dangkal. Kemudian panjang bedengannya 10 meter, paritnya atau jarak antar bedengan atau jalur air atau jalur akses kita untuk kegiatan perawatan 40 cm saja cukup ya. Kemudian kita buat untuk sket ya, untuk sket, untuk kubis, untuk pola tanam yang sesuai agar jaraknya tidak rapat tetapi tidak longgar juga, akarnya tidak berebut nutrisi juga satu kubis dengan kubis yang lain, tidak berebut matahari juga dan lain sebagainya. Intinya
jarak aman lah ya. Di sini untuk sirkulasi udara ya, kepadatan maupun untuk intensitas matahari yang cukup, saya bikin pola zigzag ya. Untuk kubis kita bikin pola zigzag supaya matahari kalau misalnya dari sini ya, arah bedengannya ini menyamping arah timur ya. Misalnya matahari dari sini atau dari sini, dari depan atau dari belakang, semuanya mendapatkan intensitas matahari yang cukup. Gitu ya. Jadi kalau dari sini ya kena semua ini, karena zigzag ya. Paham ya? Di sini untuk pola zigzag ini saya kasih jarak yang ideal. Itu kalau misalnya bedengan kita lebarnya 1 meter ya, berarti jarak antar kubis itu 50 cm. Dari kubis satu ke kubis yang lain itu 50 cm. Jadi jarak antar kubis itu 50 kali 50 ya. Tetapi polanya zigzag saja. Kalau sejajar ya 50 50. Cuma ini zigzag diagonal seperti ini untuk manipulasi intensitas matahari agar fotosintesisnya maksimal, pertumbuhannya bisa optimal ya. Untuk dari tepi bedengan dari kiri ke kanan kita pakai 25 cm ya. 25 cm dari tepi kiri ke kubis yang pertama, 25 cm dari tepi kanan ke kubis yang pertama juga ya. Kemudian kalau dari depan untuk bagian yang menonjol keluar ya, zigzag yang menonjol keluar itu 10 cm saja sudah cukup, 10 cm. Kemudian yang bagian mencondong ke dalam, zigzag yang bagian ke dalam, ini kita bikin 35. Ini kita bikin 35 cm ya. Nah, 35 cm. 10 cm segini, pertengahan antara kubis kan jaraknya 50, 25 ya. 10 tambah 25, jadi 35 cm. Oke ya. Kemudian tinggal kita terapkan polanya. Nah, untuk pola ini kita pakai 2 baris ya. Kita pakai 2 baris, otomatis satu baris itu kalau panjangnya 10 meter, kita dapat 20 kubis. Maka kalau misalnya 2 baris ya kita dapat 40 kubis per bedengan ukuran 1 meter kali 10 meter ya. Baik, sekarang untuk persemaian. Persemaian kubis ini pastikan bibitnya hibrida ya. Bibit hibrida, bibit unggul. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, nanti lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ada nomor WA admin seperti yang Bapak Makora ini hubungi untuk berkonsultasi, ada di situ di kolom deskripsi. Ada juga link-link produknya atau sentuh saja layar ini juga nggak masalah ya. Baik, nanti saya pilihkan yang murah dan jujur dan amanah ya untuk bisa dapatkan kubis yang high quality ya, yang premium. Bibit usia 20 HSS, 30 HSS ya, ini biasanya bukan sampai enggak juga patokan 30 gitu ya. 25 sebenarnya sudah bisa kita pindah tanam, tergantung di ketinggian daerah Bapak Ibu semuanya atau perawatan dan bibit yang digunakan. Biasanya 25 kita sudah pindah tanam itu ya. Baik, setelah siap untuk pindah tanam ya, kita sudah punya 4 sampai 5 ya, bahkan 6 helai. Itu sudah kuat banget, daun sudah kokoh, daun sejati udah ada ya, bukan daun semu, batang sudah kuat, akar sudah siap untuk adaptasi di lahan. Itu sudah kita bisa pindah tanam ke lahan kita ya. Jadi usia 25 sampai 30. Kemudian kita pilih waktu di sore hari. Untuk kubis kita pindah tanam. Bukan cuma kubis sebenarnya, untuk semua tanaman juga baiknya di sore hari. Karena pada saat pindah tanam dia beradaptasi ya selama 30 hari dia di pot tray atau di pot semai ya, polybag semai. Kemudian kita pindah ke lahan terbuka yang iklim lingkungan baru lagi, dia harus adaptasi. Nah, pada fase adaptasi tahap 1 itu, 1 HST, kita kenakan dia di pagi hari, maka setelah itu akan siang hari dan dia tambah stres gitu ya. Kita pakai di sore hari saja pindah tanamnya agar nanti setelah itu malam dia punya waktu untuk istirahat dan beradaptasi dengan suhu yang aman atau stabil ya. Kita pilih sore hari. Kemudian langsung siram ya. Pada saat pindah tanam langsung siram agar penetrasi pupuknya bisa langsung dipakai karena kita sudah pakai pupuk dasar tadi. Kemudian untuk media semainya kita cukup pakai tanah halus ya, tanah ayak ya, bukan tanah keras, tanah ayak yang sudah tidak ada kotoran, kerikil dan lain sebagainya. Kita campur dengan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Kompos tidak dilibatkan karena saya takut kompos yang Bapak Ibu pakai tidak sesuai dengan SOP-nya ya. Tanah halus sama sekam bakar 1:1 cukup ya. Kemudian kita nanti pemupukan ya. Pemupukan itu untuk pembibitan kita bisa pakai NPK Mutiara 1616 juga nggak apa-apa. Kita larutkan 10 gram per 5 liter air. Kita spray atau aplikasi kocor halus pelan ya, setiap 5 hari sekali ya. Dosisnya 10 gram per 5 liter air. Baik, sekarang untuk pupuk. Pupuk di sini saya bikin pupuk vegetatif dan generatif ya. Untuk fase vegetatif pembentukan daun, pertumbuhan agresif, batang akar. Kemudian fase pembentukan crop dan juga pemadatan. Pembentukan crop itu nanti dengan pemadatan crop ya, saya satukan saja di generatif. Karena itu sudah masuk fase generatif. Sebenarnya kubis ini kalau kita bikin fase vegetatif dan generatif juga nggak etis gitu ya. Kenapa nggak etis Pak Roni? Karena gini, kubis ini kalau kita bilangnya pembentukan crop atau pematangan crop atau siap panen, itu bukan vegetatif, itu bukan generatif. Itu masih dalam fase peralihan gitu ya. Itu peralihan. Karena kubis kalau masa generatif beda. Generatif itu artinya dia berbunga dan berbiji. Gitu ya. Kubis berbunga dan berbiji seperti sawi, ya, pokcoy dan lain sebagainya. Mereka berbunga dan berbiji, itulah generatif sesungguhnya, generatif sejati ya. Tetapi kalau misalnya kita dalam konteks ini adalah pemanenan kubis dalam bentuk crop padat ya, kita bisa kategorikan sebagai generatif. Gitu ya. Jadi Bapak bisa maklumi ya. Ilmu pengetahuan itu kita fleksibel saja, tidak usah kaku. Karena kalau kita mau kaku ya berarti nggak bisa tulis generatif tuh. Gitu ya, paham ya maksud saya? Baik, di sini untuk vegetatif kita butuh nitrogen tinggi, 25%, harus agresif nih. Nggak boleh di bawah 20. Kalau nggak kubisnya kerdil dan pertumbuhannya lambat. Fosfor untuk ATP kita butuh 10 saja, energi. Kalium kita butuh 12%. Imunitas dan mengatur kadar air. Kemudian magnesium penting sekali, harus besar 7%. Untuk klorofil, untuk daun khusus, spesial daun. Kemudian sulfur asam amino protein 6% untuk daun dan batang, kokoh. Kemudian kalsium kita butuh besar 7 untuk batang dan akar. Kita dapat boron ya, mikro, bagus karena dari karate boroni. Pupuk yang kita gunakan urea kita pakai 3,2 kilo, KNO3 putih, kalium nitrat ya 1,5 kilo, MKP 1,5 kilo, magnesium sulfat 2,2 kilo, karate boroni 1,6 kilo, totalnya 10 kg. Satu kali campur untuk vegetatif. Dosis dan durasi aplikasi di usia 7 HST, 7 hari. Artinya kalau 7 HST berarti sebenarnya usianya sudah 37 ya sebenarnya.
Karena kita baru pindah tanam kemarin minggu lalu, jadi kita hitungnya HST saja ya. Padahal usianya sudah 37 sebenarnya kalau hitung HSS. Baik, usia 7 HST, 10 gram per 1 liter air, aplikasi kocor ya, ke 5 tanaman ya. 10 gram per 1 liter air, aplikasi ke 5 tanaman. Otomatis setiap tanaman mendapatkan 200 ml atau 1 gelas aqua ya. Karena 1 liter kita kalau kasih 5 tanaman ya berarti masing-masing dapat 200 ml atau 1 gelas aqua. Kalau kita racik tadi 10 kilo bagaimana? Berarti kita larutkan ke 1000 liter air, kita kocor ke 5000 tanaman ya. Kalau satu kali campur 10 kilo, ya udah siapkan air 1000, kita berikan ke 5000 tanaman ya. Baik, kemudian di usia 12 HST sama, 19 HST juga sama. Artinya pemupukan ini setiap 5 hari sekali ya untuk vegetatif awal gitu ya. Baik, sekarang kita masuk di vegetatif akhir ya. Ini pembentukan crop. Di usia 24 HST, vegetatif akhir ya. Ini 10 gram pupuk kita per 1 liter air untuk 4 tanaman. Jadi dosisnya kita naikkan. Kalau 1 liter air ke 4 tanaman berarti 250 mili ya, sorry. 250 mili. Kalau 5 tanaman ya 200 mili ya. 250 mili. Otomatis kalau 10 kilo kita larutkan ke 1000 liter air, maka kita berikan ke 4000 tanaman. Di mana setiap tanaman mendapatkan 250 ml atau 1,5 gelas aqua. Usia 29 sama, usia 34 juga sama. Selesailah vegetatifnya, pertumbuhan batang, akar, dan daun. Sekarang kita masuk pada pembentukan crop ya. Di sini saya kasih catatan ya, aplikasi targetnya itu kalau misalnya kita tabur ya, berarti di usia 7 sampai 34 HST 5 gram per tanaman. Kalau misalnya Bapak Makora kan maunya tabur tuh atau tugal, berarti kita bisa pakai di usia 7 sampai 34 HST. Di mana penggunaannya itu 5 gram per tanaman atau 10 kilo untuk 2000 tanaman. Aplikasi setiap 10 hari sekali ya. Tetapi di sini saya kasih catatan kurang optimal karena kubis ini pertumbuhannya cepat. Terkesan agak lambat ya kan, dari kita semai sampai panen kisaran 3,5 bulan sampai 4 bulan panenan cropnya. Tetapi kan hitungannya tetap hitungan sederhana atau hitungan singkat. Jadi kalau kita pakai sistem ini ya, tabur atau tugal kurang optimal. Jadi saya sarankan untuk kocor saja. Untuk masa vegetatif selesai dan sekarang masa generatif ya. Pembentukan crop maksimal dan pemadatan crop gitu ya. Nah, untuk pemadatan crop apa saja yang kita perlukan? Kalium. Itu penting dan dia harus tinggi. Kemudian kalsium. Intinya untuk kubis atau kol, pembentukan atau pembesaran crop maupun pemadatan, karena nanti Bapak Ibu akan timbang menimbang kan, crop itu dipanen, dijual di tengkulak maupun di pasar atau di distributor, Anda akan urusannya tonase, artinya timbang menimbang. Kita butuh yang padat dan berat, bobot gitu ya. Jadi penimbunan harus maksimal, kalium tinggi, kemudian bobot itu melibatkan kalsium dan boron ya. Jadi boron, kalsium, kalium. Itu kuncinya untuk kubis ya. Baik, di sini untuk pupuk urea 0,8 kilo atau 800 gram, KNO3 putih 4,2 kilo, MKP 1,5 kilo, magnesium sulfat 1,7 kilo, karate boronis 1,8 kilo, totalnya 10 kilo. Aplikasi dan durasi usia 39 HST, 10 gram per 1 liter air untuk 4 tanaman. Otomatis satu tanaman dapat 250 ml atau 1,5 gelas aqua. Kalau racikan kita untuk generatif ini 10 kilo, maka kita larutkan pada 1000 liter air, berikan pada 4000 tanaman, maka semua tanaman mendapatkan 250 ml juga. Usia aplikasi di usia 44 HST, 49 HST itu sama. Ya, dosisnya 10 kilo per 1000 liter air ke 4000 tanaman. Tetapi di usia pemadatan crop, di usia 54, 59, 64, 69 HST, ya, kita gunakan 20 gram per 1 liter air per 4 tanaman. Atau kalau 10 kilo, kita larutkan ke 500 liter air, berikan pada 2000 tanaman untuk pemadatan maksimal. Ya, aplikasi tugal tidak saya sarankan. Ya. Kalau misalnya di daratan tinggi, ya, Bapak Ibu di daratan tinggi, maka pemupukan cukup dihentikan, ya, di usia 69 untuk panenan 90 HST, ya. 90 HST kita udah panen ya, berarti di 69 mana di sini sudah berhenti kalau daratan tinggi sesuai dengan habitat kubis atau crop ini kol ya. Tapi kalau misalnya ada daratan sedang atau menengah ya, Bapak Ibu bisa menghentikan pupuknya di usia 49 HST ya, panennya lebih cepat. Tetapi ya itu kalau kita tanam kubis di daratan rendah atau daratan menengah atau sedang ya, konsekuensinya Bapak Ibu tanggung sendiri. Cropnya kecil, bobotnya ringan gitu ya, panennya memang lebih cepat tetapi cropnya kecil dan ringan gitu ya. Baik, jadi untuk pestisida ya, kita lompat pestisida karena saya sudah pernah jelaskan. Untuk pestisidanya kita lompat ke video kemarin lagi. Baik, sekarang untuk pestisida ya, yang mencakup di sini ada insektisida dan juga fungisida. Ini berlaku ya untuk cabai merah keriting, kemudian berlaku juga untuk bawang prei, berlaku juga untuk bawang merah, dan berlaku juga untuk kubis atau kol ya. Baik, di usia 1 HST awal tanam ini ya, hama awal ini pencegahan. Kita bisa pakai kurakron ya, Profenovos kita sudah bisa gunakan. Profenovos spesialis ulat baru, kutu baru. Jadi yang baru datang nih dari kebun tetangga, dari tanaman tetangga maupun yang ada di situ ya. Untuk ulat dan kutu bisa diatasi dia. Ini racun kontak dan lambung ya. Jadi yang baru datang langsung dibunuh ya. Kita pakai produknya seperti kurakron. Untuk produk-produknya ini seperti kurakron, antrakol, agrimet dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa sentuh layar ini ya. Akan muncul produknya di bagian kiri bawah atau di kolom deskripsi di bawah video ini. Itu juga ada ya. Nomor WA admin untuk mendaftar konsultasi, link produk. Nanti kalau nggak ada aja di toko pertanian atau terlalu mahal Pak di tempat saya ya, Bapak Ibu bisa pesan secara online. Nanti saya pilihkan yang jujur dan amanah ya. Hari pertama kita kasih kurakron, Profenovos, kemudian kita racun kontak dan lambung ini ya, bagus. Kemudian kita rolling ya, atau kita bisa mix juga. Dengan antrakol bisa mix Pak? Bisa, boleh kalau mau di mix. Kita bisa mix untuk meringankan biaya dan tenaga ya.
Untuk menghemat waktu, kita bisa mix dengan antrakol ya. Antrakol ini kita pakai Propinep ya. Propinep ini juga bagus ya untuk jamur awal ya, untuk serangan awal, bercak dan lain sebagainya. Kita bisa rolling dengan antrakol. Tapi kalau tidak ada indikasi jamur ya, kita cukup pakai Curaklon saja sudah cukup ya. Kalau indikasi ada bercak, ada embun jelaga ya, kemudian ada embun tepung ya, kemudian ada bentol-bentol ya, atau kemudian ada busuk pada rebak kecamba atau pangkal batang, nah boleh kita aplikasikan. Tapi kalau tidak ada dan baik-baik saja, hanya kutu atau ulat yang datang, Curaklon single aja, gitu ya. Baik, di sini untuk HST itu ya. Di sini single saja, ya. Di sini untuk usia 7 HST kita pakai Abamectin ya. Abamectin ini sama, Abamectin ini racun kontak dan lambung juga. Tetapi dia sifatnya translaminar. Jadi kalau misalnya yang kutu yang bersembunyi di dalam daun bawang, nah susah nggak tuh? Dia masuk lalu bersembunyi di dalam daun bawang. Anda mau semprot gimana? Kita harus pakai yang sifatnya translaminar. Artinya dia tembus. Ulat gerayak di dalam polongan daun, bawang itu kan bulat tuh kayak pipa. Ulat bersembunyi di dalam, gimana kita mau spray? Racun kontak nggak akan bisa bunuh. Kita butuh yang sistemik translaminar. Jadi bisa tembus masuk ke dalam selundang bawang, ya daun bawang. Jadi kutu atau ulat di dalam pun mati. Kita pakai Agrimet. Udah gitu dia bonus, dia bisa bunuh ya, bukan bonus tapi bahan aktif Abamectin ini kan bisa juga untuk akarisida ya. Jadi dia bisa untuk apa namanya keong, bekicot ya, siput ini juga bisa ya. Kita pakai Agrimet. Kemudian kita bisa mix dengan Ditan. Ini mankosep paling tinggi ya, kontak ya, sifatnya kontak, fungisida kontak. Bisa mix dengan Ditan. Tapi kalau belum ada indikasi nggak perlu juga gitu ya. Jadi tergantung. Kalau misalnya kutunya udah beres di Curaklon ya, di hari 1, hari ke-7 tidak ada kutu lagi, cuma ada bercak ya Ditan. Fleksibel aja ya. Kemudian di usia 14 HST atau 2 minggu kita bisa pakai Emamectin benzoat ya, Emacel bisa juga. Kita pakai Emacel di sini untuk apa Pak Roni? Itu untuk kutu dan ulat juga ya. Tetapi kutu dan ulat di sini termasuk kutu dan ulat besar gitu ya, seperti penggerek daun, penggerek batang, penggorok daun. Nah ini Emacel yang ngurus, hama-hama besar gitu ya. Ulat bisa juga Pak, bisa, malah dia spesialis ulat ini ya, larva. Kemudian kita bisa mix dengan Tridium. Tridium ini Triaxen ya, kemarin saya sudah jelaskan Triaxen. Jadi ini fungisida yang sifatnya dia bisa apa namanya ya, dia mankosep ada seperti Ditan, dia punya mankosep. Kemudian dia punya azoxystrobin seperti Amistartop ya, dia punya sifat Amistartop juga karena ada azoxystrobin. Kemudian dia punya tebuconazole, golongan azol juga punya. Bayangin, mankosep seperti Ditan dia punya azoxystrobin seperti Amistartop dia punya sistemik ini ya. Kemudian dia punya tebuconazole juga sistemik juga. Gitu ya, jadi punya kontak, mankosep punya sistemik seperti Amistartop. Nah, kita pakai Tridium. Nah, bagus nggak ya? Bagus karena dia punya Triaxen. Membunuh, Axen pertama ya, membunuh, itu Axen pertama. Yang kedua menyembuhkan, yang ketiga menjaga. Jadi dia membunuh si hama, lalu dia menyembuhkan yang dirusak oleh hama, dan dia menjaga untuk hama berikutnya. Wow, keren sekali, Triaxen namanya itu ya. Jadi dia membunuh itu mankosep, dia menyembuhkan itu azoxystrobin dan tebuconazole serta menjaga ya. Kemudian di usia 21 HST kita bisa pakai Sagribit ya. Ini bagus ini ya. Sagribit ini dia kategorinya insektisida yang Sagribit ini ya. Sagribit ini dia termasuk racun kontak tetapi dia juga sistemik ya. Dia juga termasuk sistemik ya, karena masalahnya dia ini kan punya Emamectin seperti yang dimiliki oleh Emacel, dia punya Emamectin untuk ulat ya dan kutu. Dia juga punya klorbensuron. Nah, klorbensuron ini spesialisnya untuk telur tuh. Ya, jadi kenapa kita Pak Roni kan di sini ada Emacel nih. Kenapa kita pakai lagi Emacel lagi? Nah, karena kita butuh Emacel di sini kecil ya. Di sini kisaran nggak di bawah 10% deh. Dia punya Emacel kecil tetapi yang besar itu adalah klorbensuron. Klorbensuron ini nanti akan mengurusi sporosit ya. Kalau larva itu ya telur gitu ya. Telur ulat, telur kutu ya, dia yang ngurus ini. Klorbensuron ini. Jadi kita perlu Sagribit. Itu kita bisa mix dengan Propinep lagi, antrakol. Kemudian di 28 HST kita bisa pakai rolling kembali ke Agrimet ya, Abamectin untuk kutu dan ulat ya, racun kontak lambung lagi. Itu kita bisa mix dengan Amistartop ya, azoxystrobin dan difeconazole. Kita bisa ini mix dengan ini ya, sistemik kuat ini. Kemudian di usia 35 kita bisa pakai Tanker ya. Tanker ini apa? Ini spinosad ya. Kita perlu spinosad ya, bahan aktif spinosad supaya tidak resisten untuk racun kontak dan lambung untuk ulat dan kutu juga ya di 35 HST. Kita bisa mix nggak Pak dengan fungisida dan bakterisida? Nggak bisa, karena baktosin ini kan tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida sensitif terhadap bahan-bahan, apalagi Agrimet, Curaklon itu sensitif banget. Dia sensitif terhadap bahan-bahan aktif yang kita pilihkan ini. Jadi otomatis setelah menggunakan Tanker ya, spinosad ini, maka 2 atau 3 hari jedanya baru baktosin masuk. Dia bisa bunuh bakteri, bisa bunuh jamur, bakterisida dan fungisida. Tetapi dia nggak boleh dicampur dengan insektisida apapun ya. Baik. Kemudian di 42 HST kita bisa pakai imidacloprid. Imidacloprid ini Confidor ya. Dia racun kontak, racun lambung, plus sistemik akropetal basipetal. Wah, ini keren banget nih. Confidor, Avidor, Winder dan lain sebagainya ya teman-teman dia ya. Dia itu apa ya? Kena langsung knockdown ya, mati ya, kutu ulat mati. Kemudian karena dia racun kontak. Kemudian kutu ulat yang baru datang juga makan atau menghisap juga mati karena dia racun lambung. Kemudian kita spray di batang bagian tengah bawang, ulat atau kutu ada di pucuk juga mati. Lah Pak Roni kan gak kena semprotan tuh. Nah, karena sifatnya akropetal basipetal tadi. Dia naik ke atas, dia turun ke akar. Jadi semprotnya di tengah, ini tanaman ya. Ini tanaman, bawang, ya, atau tanaman apa aja, kita spraynya di tengah sini. Dia bisa naik ya, melalui pipa silem, naik ke atas.
Kemudian dia juga bisa turun ke bawah melalui pipa phloem ke bawah. Jadi yang dispray di tengah, kutu di atas mati, ulat di bawah juga mati. Keren nggak ya? Keren ya. Itu kita pakai imidacloprid di usia 40 HST. Kemudian di usia 50 HST kita pakai MAC lagi, emamectin benzoat, dan di mix dengan amistartop ya. Nah di sini sudah saya kasih keterangan dan penjelasan tadi, hanya baktosin saja, bakterisida dan fungisida yang nggak boleh dicampur. Selebihnya bisa, gitu ya. Ini juga berlaku untuk kubis atau kol, gitu ya. Kubis atau kol juga berlaku. Kita pakai rollingan seperti ini. Setelah 50 hari, apalagi Pak, kalau usianya panjang, kita rolling lagi dari awal. Ya, seperti itu ya. Ini kan kita per minggu ini kan, per minggu kita spray, per minggu kita spray mingguan. Kita bisa kembali ke minggu awal ya. Baik, next ya kita lanjut ke kubis atau kol sayuran ya, dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi kebaikan.